Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pesan Prabu Siliwangi untuk Indonesia di tahun 2023. Kisah dan sejarah di Nusantara dari tokoh terdahulu ternyata sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman yang mendatang. Percaya atau tidak, hal tersebut tetapi banyak yang terbukti kebenarannya. Seperti halnya pesan terakhir Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Sunda. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu ia sebelum menghilang. Pesan Prabu Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran sebab amanat ini penuh dengan misteri. Banyak dari pesan yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan keadaan zaman seperti ini. Lantas seperti apa isi pesan Prabu Siliwangi tersebut? Berikut adalah pesannya. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Akan membuat kalian susah, miskin, dan ikut merasakan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depannya nanti, agar besok lusa kalian bisa kaya raya, senang, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku memisahkan diri ke selatan, yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turun dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semuanya itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisanta, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan ke saudara kalian ke orang lain, ke saudara, sedaerah ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tandanya semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi, ingat jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota yang kalian datangi tidak pernah kalian temui. Hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetapi tidak mempunyai kekuasaan, suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang tidak terlihat, aku berbicara tidak terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran lurus, juga bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak itu, Pajajaran hilang dari alam nyata. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Tapi bisa saja menelusurinya harus memakai dasar. Bisa saja yang menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian akan banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu dan tertutupi pohon, handelem dan hanjuang.
Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah, dan setiap waktu akan berulang, dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita hanya akan berkuasa sementara. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu dan orang-orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa sebab semuanya dipenuhi, serba murah. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan sadar, tapi sadar seperti bangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu sehingga banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh dunia. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Ia memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah di serbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab pasar habis oleh penyakit, sawah, tempat padi, kebun, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakan masih bangsa sendiri, banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung gemuruh burung menetas telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama, penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita banyak yang mengamuk tanpa aturan. Jelas banyak yang meninggal tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Banyak anak kecil yang sudah menjadi bapak, yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau. Banyak yang mengamuk hanya karena beda tawa. Seluruh nusa dihancurkan. Tetapi ada yang menghentikannya. Dia adalah seorang dari seberang. Lalu berdiri lagi penguasa dari orang biasa, tapi keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya seorang putri Pulau Dewata. Dan dialah anak gembala.